peserta di sini. Yang pertama di nomor peserta didik kita tekan tombol tab. Nah itu kita titik 2, tab lagi. Setelah itu kita tab lagi, maka secara otomatis ini akan muncul titiknya. Kita menggunakan tab ya untuk perpindahannya. Ini tab lagi. Kalau jarak ini terlalu jauh, kalian tinggal sesuaikan. Kalau ini hanya untuk contoh saja. Jadi patokannya enggak harus sama angkanya. Yang penting tahu caranya supaya lebih rapi. Nah, ini yang penting kalian paham cara membuatnya. Kenapa harus kita klik kalau tidak kita enter? Nah, kalau kita enter maka akan memunculkan baris spasi baru atau alinea baru. Kalau menggunakan alinea baru, otomatis di sini tidak bisa membuat garis yang lurus kayak yang ini, karena tadi sudah disetting kita blok tanpa menggunakan enter. Kalau tadi menggunakan enter, maka di sini jaraknya nggak akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Hari ini kita akan belajar cara membuat formulir pendaftaran siswa. Bagaimana cara membuat formulir pendaftaran siswa tersebut? Ikuti prosesnya sebagai berikut. Langkah awal seperti biasa, kita buka dulu program Microsoft Office Word-nya. Kita klik. Setelah program Microsoft Office Word-nya terbuka, kita ketikkan teksnya atau judulnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2010. Saya ketikkan dulu judulnya, formulir pendaftaran siswa baru. Terus kita di sini pertama nomor peserta didik, terus nama, alamat, asal sekolah, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, setelah itu nama wali murid, ayah, ibu, terus nomor HP yang bisa kita hubungi. Nah, kita atur dulu font dan juga ukuran size-nya. Untuk size-nya di sini saya menggunakan 12. Terus jenis hurufnya saya menggunakan Arial. Tapi untuk judul saya akan perbesar lagi, nggak cuma 12 ya. Karena judul biasanya kan lebih besar size-nya. Jadi bisa 18 lah. Terus di sini menggunakan capital S word, menggunakan fungsi cengkes. Nah, itu untuk membuat titiknya secara otomatis kita blok dulu dari nomor peserta didik sampai nomor HP.
Setelah itu kita buat di sini tabulasi. Di sini bisa ditaruh, disesuaikan, bisa di 5,5, 5, 4 atau 4,5 pun bisa. Ini yang namanya tabulasi, yang L hitam kiri. Nah, atau bisa disebut dengan left tab. Letaknya ini di sini. Nah, itu satu. Yang kedua, supaya ada jarak, bisa di 6,5. Terus yang terakhir di 15. Setelah itu kalian bisa klik 2 kali di tabulasi yang sudah kita buat. Setelah itu ini jangan di 5,5. Kalau 5,5 nanti titiknya yang aktif dari 5,5. Jadi kita klik yang 15 cm. Setelah itu di sini alignmentnya tetap dari kiri karena menggunakan tabulasi left. Terus leadernya, titiknya kita pilih. Kalau saya menggunakan nomor 2 supaya ada jarak titiknya. Kalau yang nomor 3, nomor 4 itu jarak titiknya terlalu dekat. Tapi itu tinggal ditentukan atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Setelah itu kita klik set. Setelah itu oke. Nah, kita di sini di yang pertama di nomor peserta didik kita tekan tombol tab. Nah, itu kita titik 2, tab lagi. Setelah itu kita tab lagi, maka secara otomatis ini akan muncul titiknya. Kita menggunakan tab ya untuk perpindahannya. Ini tab lagi. Kalau jarak ini terlalu jauh, kalian tinggal sesuaikan. Kalau ini hanya untuk contoh saja. Jadi patokannya enggak harus sama angkanya. Yang penting tahu caranya supaya lebih rapi. Nah, ini yang penting kalian paham cara membuatnya. Kenapa harus kita klik? Kalau tidak kita enter, nah, kalau kita enter maka akan memunculkan baris spasi baru, nah, atau alinea baru. Kalau menggunakan alinea baru, otomatis di sini tidak bisa membuat garis yang lurus kayak yang ini, karena tadi sudah disetting kita blok tanpa menggunakan enter. Kalau tadi menggunakan enter, maka di sini jaraknya nggak akan jadi. Jadi untuk membuat titik 2 nya juga pernah saya share di video sebelumnya, yaitu tentang tabulasi yang digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat formulir pendaftaran siswa baru. Jadi demikian untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat.